Hello, everybody. Welcome to Life After Coffee podcast, sharing perspective through audio experience with your host, Brian Jonathan. Life After Coffee offers you another point of view in life from friends who are glad to present their life perspective. Just chill down and enjoy your break, and let's get ready for a new light of life you've never seen before. Let's start our life after coffee. Kali ini gue bersama Tristan Kenneth Liu yang bakal bahas lagi tentang perkuliahan. Nah, jadi kuliah sejauh ini aman? Aman, semuanya kita aman kok semua kan. Nah. Semua good ya intinya? Good. Oke. Nah, jadi nih ceritanya, ada adik kelas nanya, Kak, kalau di kuliah awal-awal itu kita mau ngapain aja? Nah, selain kita belajar di kuliah, kita bahas tentang sosialnya juga nih. Jangan tentang kuliah mulu dong. Tapi lingkungan sosialnya di kuliah itu gimana? Nah, kalau lu pertama kali di kuliah gimana? Gue denger waktu lu ospek lu yang pernah marahin cutting ya. Nah, jadi gini ceritanya. Saya itu menjunjung satu prinsip, profesionalisme dan kedewasaan. Itu dua value yang saya sangat pegang. Jadi itu saya tipe-tipe orang anti ospek, dan saya itu tipe-tipe anti kamaraderi atau kekompakan yang kekanak-kanakan. Ya, pertama kali saya kuliah itu, saya kan di ospek, ya kan, masuk ospek biasalah. Itu tempat biasanya ajang bagi kating-kating yang kurang kerjaan atau yang pengen balas dendam, dia mau melampiaskan amarahnya ke anak mahasiswa baru yang masih polos-polos, yang masih baik-baik. Ya udah, sampai giliran saya. Pas itu ketentuannya kalau nggak salah, saya disuruh pakai jogger. Tapi saya punya trainer aja. Ya udah, bodo amat demi ospek masa saya harus beli itu. Ya udah, saya pakai trainer saya. Pas masuk ke ruangan kelas pertama kali, saya dicegat senior, oknum senior, oknum itu saya panggil oknum. Tanya, kau kenapa gitu? Saya langsung jawab balik kan. Loh, saya punyanya ini, kamu apa? Aku kan pura-pura main gertak juga. Beda trainer dan jogger kan beda tipis ya kan. Udah. Mau saya lepasin celana saya kasih kamu lihat, ini jogger. Akhirnya satu lagi kakak kelasnya agak lembek, udah, yuk silakan masuk aja dek, masuk gitu. Itulah cerita saya. Jadi advice saya kepada teman-teman semua itu, kalau dipelonco lawan aja. Emang siapa dia kan? Tuhan enggak kan? Senior tuh bukan siapa-siapa, orang aja dia kan, gitu. Gak usah ditakutin. Iya. Tapi lu beresiko gak lulus ospek sih, itu aja resikonya. Iya, kalau resiko gak lulus ospek tuh karena kenapa? Satu, gak datang. Dua, karena kamu gak melaksanakan perintahnya. Kalau kita laksanakan perintahnya, mereka gagalkan kita, laporkan aja oknum seniornya ke DKMHS, pasti ditindaklanjuti toh. Lapor ke fakultas. Kalau enggak, viralkan ke sosial media biar selesai dia kan. Bahkan itu kemarin yang ospek itu kan online kan buat malu juga itu kan. Itu namanya merusak nama baik perguruan tinggi tuh. Senior mahasiswa punya intelektual, masa kerjanya meloncoin orang. Kalau gitu mah kapan negara kita bisa berkembang? Benarkah? Oke. Tapi balik lagi ya, kasusnya berbeda nih. Kalau di kampus-kampus kalian nanti misalnya ada yang masuk kampus A, kampus B, kampus C, itu kasusnya beda ya, keadaannya beda. Mungkin untuk kampusnya Tristan masih memungkinkan karena orangnya gak sebanyak itu. Kalau mungkin kampus yang lain atau kampus kayak gue sekarang di Marnat ya, mungkin itu janganlah ya sebaiknya. Jangan terlalu melawan deh kating-kating, ikuti aja. Kita masuk ke dalam lingkungan sosialnya dulu nih ya. Tristan, ada beberapa adik-adik kelas nanya nih, di kuliah ini kita mau nyari siapa aja nih? Kakak tingkat harus gimana kita yang cari gitu loh. Teman-teman seangkatan kayak gimana yang harus kita berkawan. Ataupun adik kelas nanti harus deketin adik kelas yang mana gitu loh. Nah, boleh lu jelasin konsep lu di awal tuh gimana? Jadi konsep kita itu yang harus kita tanam dari kuliah itu apa? Cara untuk menyeleksi orang yang benar. Cara memilih orang yang benar. Di sinilah skill kita menguji orang itu harus sudah bisa. Kalau anak psikologi mungkin sudah ada basicnya kan. Kalau saya beda, saya pakai namanya teknik Pace ataupun Brian punya pakai power number, silakan, terserah.
Jadi kita itu dengan itu kita bisa seleksi mana orang yang harus jadi kawan, mana nggak boleh jadi kawan. Jadi kalau menurut aku sendiri ya, untuk cutting ada 3 jenis yang harus kita dekati. Satu, cutting yang jago di pelajaran atau mata kuliah, itu harus. Itu yang bantu kalian, apalagi dengan jurusan yang kalian belum familiar. Nah, itu sangat membantu. 1. 2, cutting yang punya pengalaman. Pengalaman apapun boleh. Pengalaman hidup, pengalaman organisasi, ya kan? Pengalaman hidup itu paling penting juga, ya kan? Ketiga, cutting yang bisa kasih kalian chances opportunity. Nah, itu penting. Tanpa opportunity, tanpa kesempatan, siapapun yang bisa sukses, tidak ada. 1. 2, itu adik kelas ya. Ingat, adik kelas itu bukan tempat kalian melampiaskan kemarahan. Why ya? Karena setelah kalian tamat, dalam kehidupan tuh gini, bukan siapa duluan tamat, bukan siapa duluan yang dapat kerja, itu yang sukses. Tidak ada cerita itu. Bahkan bisa terjadi sebaliknya. Adik kelas malah jadi manajer, kamu sendiri yang jadi karyawannya. Coba kamu dulu ospekin adik-adik itu pakai cara pelonco. Sekarang dia jadi bos lu gimana? Malu gak lu? Malu kan? Gimana tuh? Ya. Bahkan senior jangan kalian jahatin juga, ya kan? Bisa aja mereka jadi karyawan kamu. You never know. Ya kan? Kita nggak pernah tahu gitu. You never know. Itu sih. Good. Jadi dari awal pinter-pinter lah cari orang gitu. Good. Nah, sebenarnya konsepnya Tristan hampir sama kayak gue kalau gue selama di perkuliahan ya. Nah, tapi gue beda sedikit nih sama Tristan. Kalau cutting, kakak tingkat yang kita deketin, yang gue deketin ya, itu ada 3 tipe, hampir sama kayak Tristan, tapi beda sedikit aja. Yang pertama itu, cutting yang ambis atau pinter, karena lu butuh bimbingan dari dia terkait pelajaran materi di kuliah lu. Misalnya lu bisa minta materi dari kakak tingkat, lu bisa nanya info tentang dosen misalnya, lu bisa nanya tentang mata pelajaran atau mata kuliah apa dari kakak tingkat itu. Nah, dia bisa jelasin tuh, lu deketin lah. Itu berguna banget. Nah, dia juga most likely ya, cutting yang tipe ini gak bakal pelit ilmu lah. Lagi pula kita saling sharing lah di perkuliahan ini. Nah, yang kedua nih, gua nyari cutting yang punya hobi yang sama. Nah, misalnya nih, gua di Mapak nih. Gua fotografi ya, ceritanya di Mapak nih. Nah, gua deketin tuh kakak tingkat yang punya hobi yang sama. Kenapa? Karena gue bisa enjoy life lah. Karena hobi itu ya buat kita relax, buat kita enjoy life. Jangan stres kali lah soal kuliah. Jadikan hobi sebagai tempat pembuangan stres lu. Kayak misalnya gue fotografi nih, gue foto-foto lah hunting. Itu kan hilangin stres aja sebenarnya. Tapi ya bisa jadi kerja. Nah, nyambung sama Tristan yang tadi dia bilang, bisa kasih lu kesempatan kerja. Karena sehobi, gue kebetulan jago juga di fotografi di bidang ini, dan kakak tingkat gua itu jago-jago semua, itu mereka jauh lebih pro lah dari gua. Mereka bisa aja kasih gua kerja nih buat gua. Nih, lu mau job gak? Foto gitu loh. Hampir sama kayak Tristan tadi bilang, kasih lu opportunity buat kembangin diri. Nah, dan yang ketiga, itu hampir sama juga sama Tristan, lu cari cutting yang bisa jadi mentor hidup lu. Bisa jadi pembimbing hidup lu gitu loh. Karena dia punya pengalaman hidup yang banyak atau pengalaman organisasi yang banyak. Dia bimbing lu terus jadi mentor lu. Nah, 3 tipe ini. Hampir sama ya, Tristan? Oh ya, hampir. Ya, cuman ada sedikit perbedaan tapi gak masalah lah. Sedikit silakan diserap aja, digabung aja. Udah, cocok itu. Ya, digabung mungkin selesai kalian kan? bisa gabung. Bener. Kalian gimana caranya gabung? Kalian carilah cutting-cutting itu. Mungkin aja kalian bisa ketemu 3 jenis cutting ini dalam 1 orang cutting. Mungkin aja. Tapi alangkah baiknya berkawanlah sebanyak mungkin ya. Dari fakultas lain bisa. Jangan fakultas sendiri terus gitu. Ikut kegiatan, ikut organisasi. Mungkin itu tips dari gua ya. Biar lu bisa dapat cutting yang gua sebutin tadi. Ikut organisasi sih cara paling efektif kalau bagi gua ya. Mungkin bagi Tristan gimana tuh bedanya? Wah, karena nih Brian kan, dia kan kuliahnya di tipikal universitas ya. Ya kan orangnya banyak, populasinya banyak gitu kan, cari rame, orang pun gampang, rame. Beda kasus di saya, kampus saya meskipun ternama tapi kan saya cabangnya aja, jadi relatif kecil Medan. Gitu.
cabang Medan nih ya, cabang ya kan. Yeah. Jadi tempatnya pun relatif kecil, jadi pergaulannya termasuk sempit. Dan 3 jenis cutting itu, jujur pribadi, saya nggak pernah temukan. Nggak pernah saya temukan 3 tipe itu. Jadi mau nggak mau saya harus cari ke organisasi luar. Ya itu caranya. Kalau dalam nggak ada ya udah cari di luar ya kan. Salahnya apa kan? Gitu. Ya. Nggak selamanya harus cutting, tapi bisa aja senior kerja. Mentor kerja. Ya, pembimbing kerja bisa. Itu lebih make sense ya buat lu Tristan, karena lu dihukum ya nantinya. Iya, betul. Lu di kantor pengacara juga, lu kan bisa cari mentor atau cari senior yang dihukum gitu. Oh pasti, harus itu kita. Harus dicari gitu. Itu udah wajib. Karena dia bisa ngajar lu materi tentang bidang lu, dan dia bisa kasih pengalaman hidupnya. Oh, itu luar biasa banyak itu. Nah, next nih. Sebelum kita skip ke adik tingkat, kita ngomong tentang yang selevel. Oke? Yang seangkatan. Nah, Tristan sama gua kan seangkatan nih ceritanya, angkatan 18. Mungkin ada teman-teman yang lain lagi dengerin pun dari angkatan 18. Ya, selamat, kita seangkatan semua. Angkatan yang tengah-tengah lah ya, antara milenial dan Z. Itu gak jelas, itu perbatasan. Nah, jadi intinya gini. Kalau kita di seangkatan, buat adik-adik tingkat yang dengerin mungkin, kalian sebaiknya berkawan sebanyak mungkin lah ya. Kalau menurut gua di semester pertama. Karena kayak Tristan sempat bilang kalau gak salah itu trial dan error. Benar kan? Betul sekali, benar. Jadi kalau dari saya tuh gini. Iya. Biasanya trial dan error tuh semester 1 lah, atau ospek. Seangkatan, satu fakultas, oh ya, apa kabar baik. Semester 1 kita bisa berteman, kenapa? Bonyoknya belum keluar, yang cantik-cantiknya aja yang keluar. Nah, itu dia. Pas itu udah, siapapun bisa jadi teman. 2, 3, muncul dia sifat tengilnya kan. Ya kan, muncul dia sombongnya, pamernya kan. Nah, udah ada saatnya kita pilah-pilah deh. Memang kata Brian betul, bertemanlah sebanyak mungkin. Tapi kalau ketemu yang toksik pula, udah jauhkan aja. Udah cabut. Kita tuh nggak bisa jadi teman semua orang, ya kan? Ya, kita nggak bisa itu, karena kalau kita jadi teman semua orang, kita itu dianggap palsu. Kita tuh dianggap gak ada jati diri. Palsu, fake gitu. Bener. Ya, bener. Jadi harus punya self identity dulu. Associate orang yang kamu mau menjadi. Kalau kamu mau jadi sukses, associate dengan orang sukses. Kalau kamu tipe-tipenya associate dengan misalkan tipe mahasiswa yang kerjanya ngerumpi, nge-game, ya udah, itulah kamu gitu. Ya. Benar. Intinya lingkungan lu itu bisa pengaruhi lu secara gak sadar. Itu lu harus ingat. Bukan secara gak sadar lagi, Brian. Secara sadar, bukan gak sadar, sadar. Kerasa itu. Ya mungkin secara tidak sadar dia gak sadar kalau udah dipengaruhi. Ada orang yang begitu. Ada yang begitu. Nah, jadi lu harus kelilingi diri lu dengan orang-orang yang lu mau jadi kayak orang-orang itu. Misalnya nih, lu mau jadi pintar, lu mau jadi ambis, ya lu berkawan lah sama orang-orang ambis, lu deketin mereka tuh. Lu mau jadi anak-anak sultan, ya ini anak-anak sultan sih udah di luar konteks ya, karena balik lagi anak sultan itu kan sultan karena keluarganya ya, bukan karena usahanya. Tapi kalau lu mau jadi orang sukses, yang kaya karena dirinya sendiri, ya lu deketin lah orang-orang yang berusaha sendiri, yang sukses sendiri, bukan karena keluarganya kaya. Contohnya begitulah ya. Betul. Nah, satu lagi saya mau tambah. Kalau anak sultan, mau nggak mau harus kita deketin. Kenapa? Itu channel kita untuk menuju orang tuanya. Ya meskipun dia tuh menjengkelkan, toksik, menyebalkan, mau nggak mau, ya udah jilat aja kita. Ya kan, the ends justify the means, kan gitu. Ya. Oke. Paham kan? Nah, berarti channel untuk jadi deket sama bokapnya ya, biar bisa belajar dari bokapnya. Mau nggak mau ya kan? Mau nggak mau. Ya. Berkawanlah sama bokapnya, bukan orangnya itu, bukan anaknya itu ya. Iya, betul. Karena sumber kekayaan itu bokapnya, bukan anaknya yang bikin duit. Gitu. Iya. Intinya begitulah. Ini mah sedikit intermezzo lah. Oke, we're back to the main topic ya. Kita bahas tentang yang orang seangkatan. Kayak tadi Tristan bilang, kita di semester awal kita trial and error. Masuk ke semester-semester berikutnya, baru lu tahu sifat aslinya orang itu gimana. Oke?
kalau di dalam seangkatan ini, ya lu juga harus seleksi pinter-pinter. Mungkin kayak Tristan bilang tadi, dia pakai patse. Gua misalnya pakai, ya itu power of number kalau kalian pernah dengar. Lu hitung tanggal lahir orang untuk tahu kepribadiannya kira-kira gimana nih. Itu sama halnya dengan patse lah, ya. Nah mungkin teman-teman bisa cari nantinya. Gua bakal jelasin lebih lanjut tentang hal itu. Kalau emang kalian mau tahu, mungkin boleh request nih ke Tristan. Jelasin patse. Nah, boleh. Oke. Boleh. Itu kalian harus pinter-pinter seleksi dari awal. Berkawan aja sama semua orang. Tapi kalau udah masuk semester-semester berikutnya, lu udah mulai hati-hati nih. Karena lu udah harus tentuin, orang ini sama tujuan nggak sama lu di perkuliahan. Karena the first thing that you should understand ketika lu masuk kuliah, orang itu kuliah karena alasannya beda-beda semua. Tujuannya juga beda-beda semua. Ada yang pertama, memang mau kerja di bidang itu, kayak Tristan ini. Dia emang mau jadi pengacara, makanya dia masuk fakultas hukum. Ada kayak gua nih misalnya. Gua masuk psikologi karena gua pengen belajar ilmunya. Karena gua suka ilmunya. Belum tentu gua mau kerja jadi psikolog. Atau belum tentu gua mau kerja di bidang itu. Gua mau ilmunya doang. Ketiga, ada yang dipaksa orang tuanya. Lu harus sadar. Mungkin dia bukan minat di bidang itu. Tapi dia dipaksa keluarganya atau orang tuanya. Wajib masuk. Ya udah, mau gak mau ikutin. Keempat, ada yang emang gak jelas gitu loh. Dia masuk kuliah karena mau ngabisin duit orang tuanya doang. Atau mau ngabisin waktu doang daripada gak ngapa-ngapainnya kan. Karena orang tuanya udah kaya ceritanya. Ya udah dia kuliah aja. Mungkin di tempat lu ketemu gak orang-orang kayak gini? Oh ketemu. Saya pun untuk khusus saya udah bikin persentasenya. Jadi kalau di angkatan saya itu 40% orang yang memang punya tujuan. Tapi 10%-nya termasuk aku itu udah orang ada tujuan akhirnya. Mau jadi pengacara, jaksa, hakim, itu udah ada. Sisanya mau profesi hukum aja tapi gak tahu yang mana. Ya kan? Sisanya 60% tuh kesasar. Kesasar karena apa? Dipaksa orang tua, pikirnya hukum keren, ya kan? Mungkin. Terlalu kaya juga ada, ya kan? Benar. Nah, itu. Ya, ada yang begitu. Banyak jenis. Nah, itu lu udah harus tahu tujuan orang-orang masuk kuliah itu apa. Nah, lu gak bisa sama ratakan semua orang untuk sama kayak lu. Misalnya lu yang ambis nih. Lu maksa semua orang jadi ambis kayak lu. Oh, cannot. Orang punya kapasitasnya sendiri. Ya lu harus paham dong. Nah, mungkin itu yang harus lu sadari ya. Kalau lu jadi freshman di kuliah, itu lu harus sadar kalau orang punya tujuan yang beda. Kedua, lu bakal ketemu berbagai jenis orang di perkuliahan. Aneh-aneh semua ketemu. Bakal ada. Nah, itu lu harus sadar juga. Nah, dan ketiga nih, gue mau nanya dulu untuk adik-adik kelas. Lu punya dua pilihan nih di semester 1 atau semester 2. Lu mau nongkrong sebanyak mungkin agar dapat koneksi sebanyak mungkin, atau lu mau belajar sekeras mungkin agar dapat IPK setinggi mungkin. Bahkan di semester 1 lu bisa IPK 4. Dan ini lu harus pertimbangkan. Lu mau yang pilihan pertama atau kedua? Nah, mungkin Tristan punya jawaban yang beda deh. Karena udah jelas sih jawaban Tristan apa. Oh, gini ya. Kalau di kampus aku, IP 4 tuh 90% impossible. Karena kenapa? Oke. Dari 10 makul, dari 10 dosen, ada aja satu dosen tipikal tuh yang penghancur atau dia punya penilaian sistem gila dia sendiri, satu. Ya kan? Ya, jadi kalau saya hampir impossible IP 4. Tapi kalau untuk pilihan kedua, nongkrong atau gak nongkrong, ya itu tergantung tujuan lo di kuliah dan nature dari jurusan kamu, ya kan? Contoh ya, kalau dokter, kalau dia nongkrong dan dia bisa lulus, saya takut jadi pasien dia. Kenapa? Ilmu dia gak ada. Dokter itu harus betul-betul belajar. Dia tuh gak boleh kayak anak ekonomi, dia lebih banyak nongkrong. Nah, itu gak bisa. Ya, gak bisa. Mungkin. Itu harus bisa disesuaikan dengan nature jurusannya. Kalau hukum, lo belajar bisa. Kalau yang tukang nongkrong juga bisa. Jadi gak ada masalah. Psikologi bisa. Buktinya ini. Siap. Jauh-jauh. Siap. Ya aman lah sejauh ini di akademis. Walaupun gue gak sepinter orang-orang lain. Ada yang IPK-nya tinggi-tinggi. Ya itu mah mereka lah ya. Tapi kalau gue, I know what I'm doing right here. And I know what I want to do. Dan gue tahu tujuan gue. Jadi ya udahlah gitu. Tapi gue balance sama nongkrong. Nah ini nih. Kalau gue jadi adik-adik tingkat semua right now,
hal yang gue bakal lakuin, itu gue belajar sekuat mungkin agar IPK setinggi mungkin nggak 4, tapi yang penting tinggi-tinggi di semester awal. Karena tipsnya gini, di semester awal IPK tinggi aja, hajar setinggi mungkin. Nah, nanti waktu udah belakangan nih, semester belakang-belakang, turunnya pelan. Itu caranya dapat cum laude. Walaupun gue belum lulus ya, cuman kata cutting rata-rata gitu. Di gue ya, mungkin di Tristan beda. Bukan nih. Gini ya, kalau pendapat aku ya, ini contoh aja, ini contoh sederhana aja ya. Fakultas Ekonomi, di semester 1 kenapa saya bilang hampir IPK 4 impossible, kenapa? Karena lo basically mengulang trauma masa lalu dari SMA. Iya nggak? Matematika, ketemu dia logaritma ya kan, log segala. Sebenarnya kan kalau anak manajemen kan belum tentu dia jagonya itu. Tapi pas semester 1 dipaksa dia mengulang trauma di SMA. Gimana ya, IP tinggi kan? Gitu loh. Itu nearly impossible. Malah aku bilang, lu kejarnya harus di IP akhir. Semester akhir di mana makul-makulnya itu semua udah optimize khusus manajemen. Nah, ada juga sifat jurusannya begitu. Ada yang di mana semester 1-nya gampang, dia malah mendaki, ada yang malah lu terjun payung, makin lama makin gampang. Nah, karakteristiknya deh. Mungkin beda ya. Beda prodi ceritanya. Kalau di psikologi tuh tipsnya gitu dari cutting. Di awal hajar aja setinggi-tingginya, nanti pelan menurunnya. Lebih enak ya gitu toh. In the end teman-teman harus nentuin satu pilihan di antara dua itu, karena ini rada dikotomi sebenarnya. Plus min ada di dua-dua hal ini. Mungkin traditionally orang bilang, conventionally orang bilang, lu kuliah tujuannya untuk ya kuliah. Tapi ada juga orang bilang kuliah tujuannya ya biar dapat koneksi. Ada yang gitu loh, jangan salah. Nah, itulah ceritanya. Jadi ini dua pilihan ini kalian bisa nentuin. Kalau kalian bisa balance itu jauh lebih bagus lagi. Ikut organisasi sebanyak mungkin, jangan sebanyak mungkin ya. Ikut organisasi yang relevan di semester-semester awal. Udah oke nih, lu dapat koneksi lah di dalam organisasi itu. Yang relevan buat lu ya, ingat itu, relevan. Sesuai hobi, sesuai minat, dan sesuai kebutuhan. Jangan asal ikut organisasi. Itu juga warning dari Tristan, pernah dia kasih tahu. Benar kan tuh? Oh benar, udah saya warning ya di episode 2 kali pun saya warning di episode sebelumnya. Masing-masing satu episode. Kalau organisasinya udah salah, udahlah habis kamu, habis. Itulah, itu yang bisa saya bilang. Oke, nah itu intinya. Nah, kalian di kuliah ini kalau udah jadi kakak tingkat, pasti ketemu adik tingkat. Nih, tadi Tristan udah sempet singgung. Kalau ketemu adik tingkat, jangan pernah sepelekan mereka lah. Jangan pernah. You never know kalau adik tingkat itu jauh lebih hebat dari lu, jauh lebih keren dari lu. Itu satu hal yang lu harus ingat. Jangan lu udah jadi senior, wow, belagak ya, sok-sokan gitu di depan adik tingkat. Oh, itu Tristan benci itu orang kayak gitu. Iya sih. Saya itu benar kata Brian. Saya benci banget mental yang senioritas. Saya benci lah. Karena gitu saya terapkan prinsip profesional dan kedewasaan. Itu dua ya kan. Saya pandang adik kelas itu kenapa? Saya perlakukan mereka itu layaknya, saya anggapan gini, mereka ke depan bisa jadi bos saya. Kalau saya perlakukan mereka buruk dari awal, mereka jadi bos saya sengsara jadinya kan. Nah itu. Benar. Sengsara saya nanti. Dan gini, kalau lu deketin adik tingkat, akan ada kesempatan yang lu gak bakal duga. Lu bisa aja kerja sama adik tingkat lu ke depannya. You never know. Buktinya gua aja udah berapa banyak kali kerja bareng kakak tingkat gua. Itu gua kerja bareng senior-senior gue. Mereka pegang prinsip yang sama kayak Tristan, kayak gue. You never know adik tingkat lu itu bakal keren. Gitu. Dan Tristan sempat bilang juga, kasih tahu gua dia pribadi. Kalau kenapa dia anggap adik kelas itu penting? Karena bagi dia untuk refresh ilmunya. Refresh ilmu katanya. Biar ingat-ingat, jangan lupa. Bener kan tuh? Oh betul, ya kan biasanya adik kelas kan sering dia kan baru masuk gak ngerti, tanya ya kan. Mata kuliah yang sudah saya lewati, ya mau gak mau harus ingat gitu loh. Kalau nggak malu kita kan. Ini senior apaan ini kan dianggapnya. Kok gak bisa apa-apa kan? Nah, ya mau gak mau dipaksa, dipacu kita otak. Oh, kita ingat terus ya. Berarti kuliah kita selama 3,5 tahun ini gak sia-sia dong kan? Nah, mereka tuh alat untuk benar. refresh kita ya kan. Sangat membantu juga. Kalau nggak ada mereka,
ya otak kita nganggur juga lama-lama. You never know, apalagi kalau misalkan adik tingkat orang tuanya itu the company that you desire to work for, itu jalur kamu tuh, jalur ekspres itu. Oh, jalur bagus, jalur ekspres itu. Karena kalian harus sadar satu hal, kita masih di Indonesia. The power of orang dalam itu masih kuat banget dan gak akan pernah hilang, gue jamin. Itu kita ngomong realita aja ya, jangan idealis banget sampai, hilangkan sistem ini, anti sistem ini, anti kapitalis. Bullshit. Sorry man, sorry. Lu harus terima kenyataan ini. The power of orang dalam itu masih terasa banget. That's why apa kata Tristan bener. Deketi teman-teman atau adik tingkat atau cutting yang mungkin orang tuanya itu hebat, orang hebat. Deketin aja, channel itu. Lu dianggap, lu dapat opportunity baru, lumayan kan? You never know. Nah, you never know. Itu. I think that wraps up for today's podcast tentang finding the right person. Jadi pada intinya, lu cari cutting, lu cari teman-teman seangkatan, dan lu cari adik tingkat yang bisa saling membantu lu. Dan jangan lupa, kalau mereka minta bantuan, lu harus ready juga. Jangan jadi orang egois di perkuliahan. Karena di perkuliahan itu, we help each other. Walaupun tujuan-tujuan kalian itu beda, gue tahu ada yang dipaksa kuliah, ada yang kuliah karena iseng, ada yang emang beneran mau kuliah, the real ambis gitu loh. Ada yang memang mau nyari ilmu kayak gue, ya you never know. That's why be good lah to everyone di perkuliahan ya. Jangan cari masalah, itu intinya. Ya, kata terakhir dari saya ya, untuk menutup akhir podcast ini, ingat, bukan siapa yang cepat dia yang menang di kehidupan, tapi siapa yang mengambil jalan benar, itu yang sukses. Yes, siapa yang mengambil jalan benar yang sukses, bukan siapa yang cepat lulus, bukan siapa yang cepat dapat kerja. So with me, your host, Brian Jonathan, signing out. Bye-bye. Oke, selamat malam.